Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah atas segala nikmatnya, salawat serta salam kita hadiahkan kepada Rasulullah dan keluarganya. Minggu lalu kita tidak sempat berjumpa ya, karena ada pertemuan dengan pimpinan Jamiatul Mustafa. Dan minggu ini kita ditaufik untuk berjumpa dan menggelar kelas ini. Saya tidak tahu ini pertemuan berapa sebenarnya. Setahu saya kita sudah punya pertemuan 10 kali, betul? Itu dilihat ya, ini pertemuan yang berapa. Oke. Ya, kurang Ada lebih satu pertanyaan yang saya sempat lemparkan pada pertemuan akhir, sebelum akhir pertemuan itu saya sempat melemparkan pertanyaan sebelum berpisah. Bahwa jika kita berbicara mengenai keadilan Allah, bahwa Allah itu adil. Semua orang mengatakan Allah itu adil. Orang Muslim semua mengatakan Allah adil. Gak mungkin Allah berbuat zalim. Yang menjadi permasalahan itu adalah bagaimana dengan orang-orang yang mereka itu kafir, non-Muslim, lalu mereka mengerjakan pekerjaan yang baik, amalan yang baik. Saya tidak tahu di antara anggota kelas ini siapa yang pro Ahok, siapa yang anti Ahok, saya nggak tahu. Tapi saya bicara apa yang saya alami di Jakarta, bahwa Ahok dengan segala kekurangan yang ada, dia banyak berbuat untuk rakyat Jakarta, untuk warga Jakarta, banyak yang dilakukan. Paling rendahnya, paling kecilnya, yang menurut saya paling kecilnya, yang semua orang bisa melihat, walaupun mungkin orang mengatakan pencitraan ya, walaupun orang mengatakan pencitraan, tapi setidaknya dia punya waktu untuk bertemu dengan warga di balai kota. Warga datang, menyampaikan keluhannya, menyampaikan masalahnya, dan banyak selesai masalahnya dengan hanya sejenak, sebentar, selesai urusan yang mungkin tertumpuk bertahun-tahun. Dia banyak membantu masyarakat. Nah, kita lihat kondisinya, dan Ahok orang non-Muslim. Pertanyaan, kira-kira Ahok dapat pahala apa enggak? Kira-kira ketika dia melakukan hal-hal semacam itu, dia mendapatkan pahala ataukah tidak? Kita juga pernah melihat, saya pernah melihat setidaknya tulisan tentang apa yang dilakukan oleh Ahok di penjara. Dia katanya menghatamkan Al-Quran, walaupun terjemahannya ya. Antum pernah baca terjemahan Al-Quran dari awal sampai akhir? Nggak pernah kan? Enggak. Nggak pernah ya? Pertanyaan saya, antum pernah baca Al-Quran dari awal sampai akhir? Enggak juga Ustaz, nggak pernah baca Al-Quran dari awal sampai akhir. Paling banter Qul huwallah 10 kali sehari. Oke. Ahok pernah menghatamkan Al-Quran terjemahnya selama di penjara. Pertanyaan, apakah dia mendapatkan pahala? Apakah dia bisa masuk surga dengan amalan baiknya dia itu? Kita tahu bahwasanya kita ini hidup saat ini, di era saat ini, menikmati listrik. Tanpa listrik, saya tidak bisa terhubung dengan kalian. Kalian ada di mana, saya ada di mana, ya, bisa terhubung tanpa listrik. Coba aja tiba-tiba salah satu dari kalian listrik rumahnya mati, kan langsung putus. Ya. Atau misalnya saya misalnya listrik mati langsung putus. Saya pakai HP bisa sih, cuman kan sekarang pakai komputer, jadi menggunakan listrik. Penemu listrik itu siapa? Thomas Alva Edison. Pertanyaannya, dia Muslim atau bukan? Bukan. Nah, yang ditemukan oleh Edison itu sangat bernilai dan berharga. Artinya dia punya jasa yang sangat besar untuk kita. Kita orang-orang Muslim ini, orang Muslim. Dia punya jasa besar kepada kita. Pertanyaan, apakah Thomas Alva Edison nanti di akhirat masuk ke surga, atau dia digolongkan kepada orang dalam golongan orang-orang yang non-Muslim, tidak bisa masuk surga? Katanya Nanda, ayat Al-Quran mengatakan tentang surga, uiddat lil muttaqin, bahwa surga itu dipersiapkan untuk orang
muttaqin, dan muttaqin itu minimal syaratnya adalah bersyahadat, ya kan? Nah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang bertakwa. Pertanyaan saya lemparkan. Sekarang saya ingin jawaban dari kalian. Siapa di antara kalian yang mau menjawab? Kalau tidak ada yang mau menjawab, saya akan menunjuk untuk menjawab. Kalau sudah ditunjuk, nggak jawab, nilainya minus. Tapi kalau nggak ditunjuk, angkat tangan, menjawab, dapat reward. Kan enak ya? Pertanyaannya tadi bisa diulang, Ustaz? Pernah melihat berita di TV nggak? Pernah, Ustaz. Diulangi nggak itu? Pertanyaannya, orang kafir kalau berbuat baik masuk surga apa enggak? Saya mau coba duluan. Silakan, Salsa. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kesempatannya, Ustaz. Terkait pertanyaan orang non-Muslim ketika melakukan suatu kebaikan, apakah mendapatkan pahala atau tidak, itu ya Ustaz, dan apakah mendapatkan balasan surga, gitu ya Ustaz? Ya. Ya, baik Ustaz. Berhubung karena ini juga sudah ditugaskan, jadi saya ada sedikit catatan. Ya. Jadi, ya Ustaz. Jadi, kalau jawaban saya, ketika non-Muslim itu kita kategorikan sebagai orang di luar Islam, dalam artian tidak menjalankan syariat Islam, berarti dalam hal ini orang Kristen, Yahudi, dan lain sebagainya. Terus kemudian surga, gitu, surga. Nah, ketika surga ini dimaknai sebagai sebuah keselamatan di akhirat, bahwa surga adalah balasan karena telah beramal baik di dunia, maka ada dua jawaban, Ustadz. Yang pertama mengatakan bahwa karena agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam, itu dengan berlandaskan Quran Surah Ali Imran ayat 19, maka orang selain Islam, dalam hal ini non-Muslim, tidak akan masuk surga. Itu jawaban pertama. Kemudian jawaban keduanya, bisa saja masuk surga. Dalam hal ini dia mendapatkan keselamatan dengan berlandaskan ayat Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 62. Dalam hal ini saya mengutip pendapat dari Al-Baqarah berapa? Sayyid Husain Fadlullah. Al-Baqarah berapa? Ya, maaf Ustadz, putus-putus suaranya. Surat Al-Baqarah ayat berapa? Al-Baqarah ayat 62, Ustadz. Kenapa nggak dibaca ayatnya? Oh iya, Ustadz. Kalau misalnya ya, Salsa berbicara dengan seorang ulama Ayatullah Al-Uzma di Iran. Di Indonesia, Kiai Haji Profesor Doktor. Misalnya Dianu Syekh siapa, ngomong Al-Baqarah ayat 62, nggak tahu. Yang mana ayatnya? Jadi perlu dijelaskan ayatnya apa bunyinya. Ya, baik, Ustaz. Ya, Al-Baqarah ayat 62 berbunyi, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya, artinya juga Ustaz. Nggak usah. Oh ya. Baik, kalau gitu langsung penjelasannya. Nah, di sini saya mengutip pandangan Sayyid Husain Fadlullah dalam menafsirkan ayat tersebut, bahwa
di ayat tersebut kan disebutkan bahwa orang-orang beriman, dalam hal ini orang Islam, orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang Sobiin, ketika mereka semua beriman kepada Allah dan hari akhir, serta beramal soleh, maka mereka akan mendapatkan pahala. Sehingga dalam ayat ini, keselamatan di hari akhir itu dapat diperoleh oleh kelompok agama yang berbeda-beda ini, yaitu agama Islam, Yahudi, Nasrani, dan Sobiin, dengan syarat bahwa mereka harus beriman kepada Allah, kepada hari akhir, dan beramal soleh. Itu untuk Quran Surah Al-Baqarah ayat 62-nya. Kemudian juga dipertegas dalam Quran Surah An-Nisa ayat 122 sampai 126. Lumayan panjang ininya Ustadz. Cuma mungkin saya akan mengutipkan Quran surah ayat 124-nya aja. Ya. Iya. Sebentar, Ustadz. Saya lihat di ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. 124 atau 125 ya? 124 ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Yang artinya siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, maka akan masuk ke dalam surga dan dia tidak dizolimi sedikit pun. Nah, ayat ini tentu mempertegas penafsiran di ayat 62 surah Al-Baqarah yang tadi, bahwa siapa saja yang beramal soleh, perempuan maupun laki-laki, dan ketika dia beriman, maka dia akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan apa yang dikerjakannya. Dan Allah tidak zalim kepada makhluknya, gitu, Ustaz. Jadi yang bisa saya simpulkan bahwa orang non-Muslim bisa saja masuk surga, dalam hal ini mendapatkan keselamatan, ketika dia beriman kepada Allah, hari akhir. Allah versinya. Allah versi dia. Kan tadi juga sudah dijelaskan Ustadz bahwa bisa saja dia tergabung dalam kelompok dalam agama Islam, Yahudi, Nasrani, atau Sobiin. Ya, maksudnya begini. Orang-orang non-Muslim, dia bisa mendapatkan pahala, bisa masuk surga, dengan syarat dia beriman. Iman kepada siapa? Kepada Allah. Allah versi dia mestinya. Kan beda kan? Allah versi dia dengan versi kita beda. Ya, versi agama yang dipeluknya mungkin, Ustaz. Iya, berarti kalau orang Kristen, Tuhan versi dia. Allah versi dia yang punya anak. Ya. Yang satu dari 3 oknum Tuhan yang itu, Allah yang itu. Oke, lanjut. Enggak, saya cuma ingin mempertegas saja. Iya, Ustaz. Iya, itu tadi kesimpulannya. Yang setuju dengan salsa siapa? Yang setuju? Ini ayat 62 surat Al-Baqarah biasa disebut sebagai ayat pluralisme. Iya, benar, Ustaz. Ya, soalnya dulu kita juga, Ana juga salah satu jawaban Ana mau jawab itu, soalnya dulu kita pernah ditugaskan, bahkan ya ditugaskan untuk membuat satu artikel tentang ayat itu, Ustaz. Ayat Al-Baqarah ayat 62, kemudian terus redaksinya yang sedikit berbeda ada di Al-Maidah ayat 69, gitu, Ustaz. Terus dan selanjutnya itu ada rentetan surat-surat yang lain yang berkesinambungan dengan ayat-ayat pluralisme itu menurut Said Hussein Fadlullah. Begitu, Ustaz. Artinya kalau seandainya salsa berjilbab
dengan menahan panas di Jakarta karena menggunakan jilbabnya, karena dia beriman kepada Allah, kepada syariat Nabi Muhammad yang mengatakan berjilbab hukumnya wajib, dia tidak mau berdosa, dia pakai jilbab, menanggung panas, gerah ya. Dengan orang yang tidak meyakini kewajiban jilbab, dia nyantai dengan baju yang tank top atau yang apa namanya, yang you can see atau apa, berjalan melenggang sana kemari. Dia beriman kepada Tuhan, versi dia Tuhannya, beriman kepada hari kiamat. Salsa pada hari itu bersedekah 10.000, orang itu juga bersedekah 10.000. Salsa dengan orang itu di mata Tuhan sama. Betul? Betul nggak? Bisa jadi, Ustaz. Iya, konsekuensinya pendapat itu gitu. Lah kalau pendapat itu seperti itu, ngapain kita jadi orang Muslim? Ayo kita sama-sama keluar dari Islam. Nggak ada bedanya kok antara kita dengan orang Kristen. Dia berbuat baik diterima, kita berbuat baik juga diterima. Gitu Imdad ya. Syihabuddin, para pembelanya salsa. Yang lain gimana, yang lain pendapat? Saya Coba. Ukur amalannya beda, Ustaz. Kenapa? Kalau ukur amalannya beda. Maksudnya gimana itu tolok ukur amal beda? Ya, jadi ada penjelasan lebih lanjut. Misal, Ada ukuran lahiriah secara materi, ada juga ukurnya tuh ukuran batiniah, tergantung niat. Ustaz. oke, niatnya sama-sama baik kok. Salsa orang baik, sementara itu Alexis juga baik. Ya, misalnya Sama-sama baik. buat pencitraan aja misalnya. Enggak, sama-sama orang baik. Oh, sama-sama. Memang orang baik. Cuman yang satu beriman kepada Allah, beragama Islam, yang satu beragama Kristen. Ayo. Mohon maaf Ustaz, itu di masalah ayat yang Baqarah 62 itu kan di penafsirannya itu innalladzina amanu yang diperluas penafsirannya itu amanu di situ Ustaz. Iya. Ya, kategori iman di situ bukan. Sebentar, saya ambil kenal Quran dulu ya. Ya Ustaz. Aduh, Oke. perlu Nggak share usah pakai screen aduh, juga kenal Ustaz. Qurannya. Perlu ditampilkan ayatnya enggak Ustaz? Ya, kalau bisa tampilkan supaya yang lainnya juga bisa melihat. Kalau bisa yang ada terjemahannya. Innalladzina amanu, katanya siapa namanya, Syihabuddin. Innalladzina amanu, yang ditonjolkan itu amanunya. Betul begitu ya? Ya Ustaz. Oke. Masalahnya ada wawu ataf di sini, Syihabuddin. Wa. Saya boleh minta izin jelasin sedikit Ustaz. Silakan. Oke. Di tafsir Ar-Razi ya, terkait ayat surat Al-Baqarah ayat 62 ini, beliau menafsirkan Bismillahirrahmanirrahim innalladzina amanu waqtalafal mufassirun fil muradi minhu. Jadi para mufassir ini berbeda pendapat terkait arti atau makna yang dimaksud dalam ayat tersebut. Sebabnya wasababu hadzal ikhtilaf qaulu ta'ala fi akhiril ayat man amana billahi wal yaumil akhir itu Ustaz. Jadi kalimat amanu tersebut pendapat penyebab dari perbedaannya itu adalah firman Allah lafaz man amana billahi wal yaumil akhir kan innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara sabina man amana billahi wal yaumil akhir, itu yang dijadiin perbedaan penyebab perbedaan para ulama dalam berpendapat gitu terkait amanu di sini. Nah, pada akhir ayat tersebut menghendaki bahwa yang dimaksud iman pada permulaan ayat berbeda dengan maksud iman pada akhir ayat. Ya, terus? Ya kan? Nah, terusan wairul murad fi manawana. Wa nadhiruhu fil iskal qaulu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu fali ajli hadzal iskal zakaru wujuhan. Jadi keiskalan tersebut juga terdapat pada ayat ya ayyuhalladzina amanu aminu. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Nah, untuk menjelaskan keiskalan tersebut,
para ulama menyebutkan beberapa pendapat. Yang pertama ada dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud alladzina amanu itu orang maaf. Al-murad billadzina amanu qabla Muhammadin alaihi wassalam ma'al bara'ah an abatil yahudi wa nasara mislu Qas bin Sa'idah. Jadi orang-orang yang beriman yang dimaksud dengan menurut Ibnu Abbas yang dimaksud dengan alladzina amanu itu orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa alaihissalam sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak mempercayai agama Yahudi dan Nasrani seperti seperti halnya Qais bin Sa'adah, pendeta Buhaira Rahib ya. Terus Hubaib An-Najjar, Zaid bin Amr bin Nufail, Waraqah bin Naufal, Salman Al-Farisi, Abi Zar Al-Ghifari, dan Wafd An-Najasi, dan lain-lain. Nah, jadi seolah-olah Allah berfirman sesungguhnya orang-orang yang beriman sebelum diutusnya Nabi Muhammad dan orang-orang yang dulu beragama Yahudi dan orang-orang yang dulu beragama Nasrani. Nah gitu Ustaz. Alladzina amanu itu, walladzina hadu wan nasara itu. Jadi maksudnya itu sesungguhnya orang-orang yang beriman sebelum diutusnya Nabi Muhammad dan orang-orang yang dulu beragama Yahudi dan orang-orang yang dulu beragama Nasrani, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir setelah diutusnya Nabi Muhammad, maka mereka akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Jadi menurut Ibnu Abbas yang dimaksud dari ayat itu yang akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala itu orang-orang yang beriman kepada Allah sebelum, maksudnya yang beriman yang mengikuti ajaran nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad tiba gitu ya Ustaz. Artinya dengan seluruh penjelasan yang disampaikan oleh Ahmad Syihabuddin, ingin dikatakan bahwa ayat 62 ini tidak ada hubungannya dengan pluralisme. Ada, Ini Ustaz. adalah ayat yang berhubungan dengan umat-umat yang sebelum Nabi Muhammad, itu maksudnya. Itu baru pendapat satu orang Ustaz, masih ada pendapat yang lain, dan pendapat yang lain itu memang ada yang berpendapat ini ayat terkait pluralisme beragama gitu Ustaz. Oke. Iya, ini kan yang saya sebutkan baru Ibnu Abbas Ustaz. Oke, kalau Syihabuddin sendiri pandangannya apa? Kalau saya pribadi sebagai manusia yang toleran Ustaz. jadi ya berpendapat untuk masalah pahala itu kemungkinan orang-orang yang non muslim juga mereka mendapatkan pahala, cuman untuk masalah takaran dan kunci untuk masuk surga itu nggak bisa jadi patokan mereka gitu. Itu tergantung sifat rahmatnya Allah. Gitu Ustaz. Tapi kalau ngelihat lagi dari penafsiran Bismillahirrahmanirrahim Ustaz, itu nggak masuk juga. Maksudnya nggak masuk juga? Ya, tafsiran Bismillahirrahmanirrahim kan emang untuk sifatnya rahmannya Allah itu emang untuk di dunia, ya kan? Nah itu untuk seluruh makhluk, mau dia non muslim ataupun dia muslim, mau dia beragama Islam atau bukan, itu semuanya dapat sifat rahmannya Allah. Sedangkan sifat rahimnya Allah itu untuk nanti ketika di akhirat, dan itu dikhususkan bagi orang-orang muslim gitu Ustaz. Oke. Jadi ini masih simpang siur sih Ustaz. Jadi ada yang berpendapat memang ini untuk ya enggak, di antara kesimpang siuran, Jadi saya kepingin ya, kalian harus menanamkan pada diri kalian bahwa di saat semua orang pada berpendapat, kita harus punya pendapat, harus punya sikap. Jelas ya? Jadi kita memang lihat ada beberapa pendapat, tapi di antara semua pendapat itu ada satu yang kuat. Saya dukung pendapat yang ini. Atau tidak ada yang kuat, salah semua, saya punya pendapat sendiri. Yaitu kita harus bisa menentukan sikap. Oke, kita bisa pahami bahwa Syihabuddin juga tidak beda dengan Salsa dan Indar ya, yang pluralis ya. Pluralis. Ana juga lagi mencari call yang lain Ustaz. Tadi cuma itu hanya ikut nimbrung bahwa dulu kita pernah diberi tugas tentang ayat ini, ayat 62 ya, di penafsiran Sayyid Husain Fadlullah gitu Ustaz. Oke.
Jadi sampai saat ini kesimpulannya adalah bahwa orang-orang yang kafir itu seandainya berbuat baik dan memang baik, bukan pencitraan, Allah lebih tahu kan dia orang kan, dia akan mendapatkan pahala. Tapi kalau dilihat dari surat Ali Imran, selesai. Ali Imran ayat berapa? 19. Iya Ustaz, Al-Imran ayat 19. 19. Faqul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirun bil 'ibad. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhi. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Ya. Ini sesungguhnya agama di sisi Allah Islam ini menurut tafsir yang tepat itu bukan agama Islam. Ini salah menurut penafsiran yang kuat ya. Ini keliru kita menerjemahkan sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam, keliru. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah penyerahan diri, ketundukan. Jadi mau namanya apa? Jadi agamanya Nabi Muhammad itu Islam kita sebutnya. Agamanya Nabi Musa juga Islam, agamanya Nabi Isa juga Islam, agama ketundukan. Karena ini mengatakan indallah, di sisi Allah, tidak dibatasi waktu zaman syariatnya Nabi Muhammad saja. Tapi seluruh syariat yang dibawa oleh semua nabi itu indallah adalah Islam. Jelas ya? Sampai di sini kita bisa melihat bahwa ternyata teman-teman kita di Sadra ini kebanyakan adalah orang-orang yang pluralis dan meyakini bahwa semua akan masuk ke surga. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Apa Ustaz? Hah? Boleh berpendapat juga Ustaz. Silakan. Kemakan doktrin. Ya, karena ini juga tugas dari kemarin dan saya juga buka beberapa referensi juga dan termasuk saya juga coba untuk mendengarkan ceramah-ceramah daripada ustaz kita. Kalau dari saya sih mengiyakan bahwasanya orang-orang Kristen atau orang-orang kafir itu sekalipun dengan kebaikan-kebaikan atau amalia-amalia yang secara syariat yang kita lihat bahwa itu baik, tetapi di sisi Allah sesuai apa yang saya dapatkan itu sia-sia atau mereka tetap akan masuk neraka. Saya ini kan dalam tafsir surat Al-Furqan ayat 23 Ustadz, saya ini landasnya di situ. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Furqan ayat 23. Bismillah. Saya tafsir ringkas Kemenak. Apa? Kemenak, tafsir ringkas Kemenak. Al-Furqan 23. Iya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Di situ di mana dalam tafsir ini artinya dulu ya. Dan kami akan memperlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Di sini saya coba untuk sebelum ke tafsirnya, saya ini kayak salah satu Ustadz misalnya dari Ustadz Adi Hidayat, Ustadz saya ini kan, kemudian dari Ustadz saya lupa lagi namanya tadi. Nah, itu bahwasanya dalam ayat ini adalah salah satu ayat yang asbabun nuzulnya itu ketika pada saat itu ada para sahabat yang bertanya kepada Rasulullah bahwasanya ada saudara-saudara kita yang non-muslim itu baik gitu Ustaz, bagaimana dengan mereka, dengan amalan mereka, apakah mereka masuk surga? Kemudian turun ayat ini, itu yang saya dapatkan. Maka dari itu di sini saya ini coba cari di tafsir dan salah satunya tafsir Kemenak. Kemudian Allah menjelaskan tentang nasib dari amal kebajikan yang telah diperbuat oleh orang-orang kafir di akhirat nanti. Dan kami akan perlihatkan segala amal kebajikan yang mereka kerjakan seperti membantu orang miskin dan amal sosial lainnya.
lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Sebab perbuatan baik tidak akan diterima Allah jika pelakunya kafir. Hasil dari kebajikan itu hanya bermanfaat di dunia saja, seperti mendapat pujian dan penghargaan dari masyarakat. Dari tafsir ini yang saya ambil, kemudian saya kutip lagi penjelasan yang dimaksud dengan amalia di sini, bahwasannya dari amalia mereka itu memang Allah Subhanahu wa taala balas, tetapi balas di sini dalam arti Allah Subhanahu wa taala masih memberikan balas kebaikan mereka itu di dunia. Misalnya ketika mereka berbuat baik kepada orang lain sesama mereka ataupun orang muslim, Allah itu membalas kebaikan mereka itu dengan rizkinya yang Allah kasih di dunia itu, tapi bukan dalam arti Allah jadikan amalia mereka itu untuk masuk ke surga. Jadi dari hal itulah saya mengikuti dengan pendapat yang disampaikan bahwasanya orang-orang kafir atau orang Kristen yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala itu mereka tetap masuk ke neraka. Mungkin itu Ustaz sekilas dari apa saya kembalikan Ustaz. Oke, menarik sekali nih pendapat-pendapat kalian. Dan Fahmi Idrus nampaknya berbeda pandangan dengan kalian yang sebelum ini. Tapi Ustadz, saya mau ini juga Ustadz klarifikasi tentang orang-orang kafir itu Ustadz. Yang sering kita ini ya Ustadz ya, salah satu juga mungkin kemarin-kemarin juga disebutkan oleh Ustadz juga tentang kebaikan-kebaikan orang, yang salah satunya itu dalam hadis sahih Imam Muslim dan Bukhari, termasuk juga dalam periwayatan itu kan di mana ada seorang wanita ya itu ya pastinya buruk lah Ustadz, yang meminumkan air kepada seekor anjing yang sedang haus itu Ustadz. Iya Ustadz. Dalam hadis itu kan tidak dijelaskan bahwasanya kemudian di situ kan di mana dengan kebaikan itu dia masuk surga Ustadz. Di situ kan tidak ada kejelasannya bahwasanya si wanita ini dia beragama Islam atau beragama Nasrani Ustadz. Itu mungkin yang saya ingin tanyakan juga nanti kepada Ustadz. Gimana dengan itu Ustadz? Saya kembalikan Ustadz. Oke, menarik sekali. Ustaz, boleh saya ini sedikit Ustaz? Siapa ini? Siap. Kan di dalam hukum nikah Ustaz ya, kita kan haram menikah dengan non-muslim dengan catatan tertentu. Tapi di sisi lain boleh juga menikah dengan non-muslim atau ahli kitab. Nah, yang dimaksud ahli kitab di situ kan orang-orang non-muslim tapi yang masih berpegang teguh kepada ajaran nabi-nabi terdahulu di zaman sekarang. Nah, itu diperbolehkan Ustaz. Itu bisa jadi pertimbangan apa enggak Ustaz? Ya, udah itu aja. Ya, saya jawab dulu pertanyaannya Syahabuddin ya. Bahwa antara kita misalnya gini ya, sebagai seorang, ini saya mau bicara belak-belakan ya, saya bicara dengan kalian sebagai mahasiswa. Jangan dilihat saya orang fanatik ya, jangan menilai saya fanatik. Saya bicara logika aja. Ketika kita meyakini suatu keyakinan, saya sebagai penganut faham ahlu sunnah, muslim ahlu sunnah, dan saya bermadzhab Syafi'i, ya, bermadzhab Syafi'i. Kalau saya melihat orang bermadzhab Maliki, sholatnya dengan cara madzhab Maliki, kira-kira saya katakan sholatnya benar apa salah? Logikanya mengatakan salah. Kalau benar saya akan seperti itu. Nah, ini kalau saat ini dikatakan di antara orang-orang yang nanti akan masuk ke surga yang sudah pasti akidahnya benar itu siapa? Kalau kita tanyanya kepada orang pengikut Asy'ariyah, bermadzhab Syafi'i, dia akan mengatakan yang bermadzhab akidah Asy'ariyah dan mazhab fikih Syafi'i. Itu yang paling cepat masuk ke surga karena sudah benar akidahnya, sudah benar amalnya. Betul. Nah, tetapi apakah yang lainnya, orang-orang muslim yang lain akan masuk ke neraka? Oh enggak. Mereka enggak masuk neraka.
Mereka punya kelebihan apa? Mereka punya kelebihan. Mereka Muslim. Jadi kita bisa menikah dengan mereka. Sembelihan mereka bisa kita makan. Kalau mereka mati, kita wajib bagi kita, wajib kifayah untuk memandikan mereka, mensolatkan mereka, menguburkan mereka, itu kan? Karena Muslim. Nah, keluar dari Muslim, sama-sama penyembah Allah dan sama-sama mengimani nabi-nabi yang membawa syariat turunan dari Nabi Ibrahim. Itu orang Kristen, orang Yahudi, ya, yang punya kitab suci dari Allah dan mengikuti para nabi, yang kita juga mengikuti para nabi itu dan beriman pada nabi-nabi itu. Tentunya mereka, walaupun mereka bukan Muslim, tetapi posisi mereka lebih dekat kepada kita dibandingkan orang-orang yang tidak mengikuti para nabi itu. Contoh orang Buddha, orang Hindu, orang Shinto, dan agama-agama yang lain yang tidak mengikuti para nabi itu. Itu lebih jauh dari Yahudi dan Nasrani kepada kita. Makanya Yahudi dan Nasrani punya kelebihan dibandingkan mereka. Nah, Shinto, Buddha, Hindu, apalagi agama-agama yang lain, mereka juga lebih mulia. Kenapa? Karena mereka masih beriman pada Tuhan, masih beriman pada hari kiamat, masih beriman kepada kematian, masih beriman kepada amal baik dan amal buruk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka masih mengikuti, masih meyakini adanya Tuhan. Mereka lebih mulia di mata kita dibandingkan ateis yang tidak terima Tuhan sama sekali. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Nah, kenapa orang-orang Yahudi, Nasrani, wanitanya bisa dinikahi? Wanitanya ya, nggak boleh orang perempuan muslimah menikah dengan orang laki-laki Yahudi, nggak boleh. Laki-laki Kristen nggak boleh. Jadi yang perempuan-perempuan harus jaga-jaga, jangan sampai maaf dalam tanda kutip dapat apa namanya, kalau zaman sekarang ini ya, dapat ginian dari orang-orang non Muslim, karena nggak boleh menikah dengan non Muslim. Orang yang Muslim banyak kok, ganteng-ganteng tuh Fahmi, terus ganteng Muhammad, Wahyudi pada ganteng-ganteng, terus sambil diri yang lain. Kalau orang wanita perempuan non Muslim yang Kristen atau Yahudi, lakinya orang Muslim, boleh apa nggak menikah? Para ulama mengatakan Syafi'i ya, mazhab Syafi'i boleh. Mazhab Imamiyah nggak boleh. Tidak diperbolehkan kecuali nikahnya nikah mut'ah. Nah, artinya ada kelebihan orang-orang Yahudi dan Nasrani dibandingkan agama yang lain, itu wajar lah kalau seperti itu. Kembali kepada permasalahan yang berhubungan dengan masalah kita, yaitu apakah orang-orang Yahudi, Nasrani dan yang lainnya beramal kemudian diterima ataukah tidak. Saya ingin mengajak kalian untuk melihat surat An-Nisa ayat 75. Indah tolong bukakan An-Nisa ayat 75. Ayat ini menarik sekali. An-Nisa ayat 75. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal bildan alladzina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyan waj'al lana min ladunka nasira. Ini ayat. Coba salah satu dari kalian baca terjemahannya. Ibad, baca terjemahannya, Ibad. Ya. Mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah dari kalangan laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang berdoa, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang penduduknya zalim. Negeri ininya Mekah. Berilah kami perlindungan dari sisimu dan berilah kami penolong dari sisimu. Ayat ini menceritakan tentang adanya sekelompok orang yang disebut dengan mustad'afin. Kalau tadi di terjemahannya Kemenak ya, disebutkan negeri ini adalah Mekah. Berhubungan dengan Fathu Makkah ini ayat.
Tapi kalau mustad'afinya coba kita masukkan ke dalam surat An-Nisa. Surat An-Nisa, sebentar, ayatnya surat An-Nisa ayat 98. Coba baca surat An-Nisa ayat 98. Kita akan melihat adanya kelompok mustad'afin yang lain lagi. Ayat sebelumnya coba diangkat lagi, satu ayat sebelumnya 97. Ayat 97 mengatakan begini. Intinya orang ayat 97 mengatakan orang-orang yang zalim ketika dicabut nyawanya, kemudian ditanya, kalian kemana aja? Kenapa kok nggak beriman? Kenapa kok kalian nggak jadi orang baik? Mereka mengatakan apa? Kunna mustad'afina fil ard. Kami adalah orang-orang mustad'af. Mustad'af di suatu negeri. Kami nggak bisa keluar dari negeri itu. Negeri itu negeri kafir. Semua WA-nya, YouTube-nya, semuanya bernuansa kafir. Jadi kami nggak, yang kami terima ya kekafiran gitu. Kami mustad'af. Kemudian dikatakan qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Kenapa kok nggak hijrah? Bumi Allah itu luas, hijrahlah. Faulaika ma'wahum jahannam. Jadi mereka mengaku sebagai mustad'afin tidak diterima, tempat mereka neraka. Tapi ayat 98 mengecualikan kelompok yang memang betul-betul mustad'afin. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan, kecuali orang-orang mustad'af dari laki-laki, dari perempuan dan dari anak kecil. Yang mana mereka punya sifat apa? La yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Mereka tidak punya daya upaya, tidak tahu jalan, tidak bisa keluar, tidak bisa berbuat apa-apa. Ini ayat ini saya ingin menceritakan satu kisah riwayat dari Imam Ja'far Shadiq alaihissalam. Imam Ja'far Shadiq itu punya murid yang bernama Hisham bin Hisham bin siapa ya, lupa saya. Nah, Hisham ini orang yang pintar, ahli debat. Dia muridnya Imam Ja'far Shadiq yang menjadi kebanggaannya para pengikut Imam Ja'far Shadiq. Karena kalau ada apa-apa, Hisham bin Hakam. Hisham ini kemana-mana kalau sudah bicara, semua lawan bicaranya dia. Ketemu dengan orang-orang yang anti Syiah, bicara dengan mereka langsung dia. Kekuatan logikanya sedemikian kuat, jago dia berdebat. Nah, ketika suatu kali Hisham ini sedang membicarakan tentang ayat Al-Quran, menafsirkan ayat Al-Quran di hadapan halayak. Dia menafsirkan begini, ayat Al-Quran, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok orang masuk ke surga, sekelompok orang masuk ke neraka. Kemudian dia mengatakan, fariqun fil jannah yakni mukminun, wa fariqun fis sa'ir yakni kufar, orang-orang kafir. Disitulah kemudian Imam Ja'far Shadiq bertanya kepada Hisham, wahai Hisham, wa ainal mustad'afun, di mana tempatnya mustad'afun? Mustad'af itu mereka bukan mukmin dan mereka juga bukan kafir. Ditanya, Hisham bertanya, ya Imam, mustad'af ini siapa? Mustad'afin ini siapa? Mustad'afin adalah orang-orang yang tidak punya jalan untuk mendapatkan kebenaran. Orang yang tidak mendapatkan jalan untuk memperoleh kebenaran. Bayangkan, antum tinggal di hutan Amazon. Atau antum tinggal di suku Asmat sana, di pedalaman Papua. Pakainya koteka. Pakai baju. Hidup di wilayah itu. Jangankan internet, listrik nggak ada. Segala macam terbelakang. Pertanyaan, mungkinkah mereka mengenal Islam? Mengenal kebenaran seperti kalian mengenal? Adakah jalan bagi mereka untuk mendapatkan kebenaran? Bukankah mereka layak disebut sebagai mustad'af?
Oke. Ustadz, kalau orang yang di suku Asmat, kemudian di pedalaman Papua, di pedalaman Amazon sana, oke lah. Bagaimana dengan orang yang hidup di Eropa? Jangan disangka orang yang hidup di Eropa bukan mustadaf. Banyak dari mereka tidak mau belajar Islam karena yang ada di kepala mereka Islam itu buruk. Nah, kalau kalian mendengarkan sesuatu buruk, kira-kira kalian mau mendekat atau enggak? Mau nggak mendengar sesuatu? Enggak. Saya mau tanya kepada kalian, agama Shinto itu agama yang benar atau salah menurut kalian? Pernah dengar agama Shinto, agama orang Jepang? Kalian sebelum belajar tentang Shinto sudah mengatakan Shinto keliru, kafir. Kira-kira ada nggak keinginan dari diri kalian untuk mempelajari Shinto? Siapa tahu itu agama yang benar. Ada di hati kalian? Nggak ada. Karena orang mau mencari sesuatu, mau membaca sesuatu itu harus ada percikan dulu. Ketika tidak ada percikan, nggak mungkin dia akan maju. Kenapa kalian tidak mempelajari tentang Yahudi? Nggak ada di antara kalian yang belajar tentang Yahudi. Mungkin kalau Kristen oke, tapi Yahudi enggak. Ada di antara kalian yang pernah mempelajari tentang Hindu dan Buddha? Enggak, karena nggak ada percikan, nggak ada ketertarikan. Orang-orang di Eropa, di Amerika, di misalnya di negara-negara non-Muslim, ketika mereka mendengar Islam sedemikian buruk di mata mereka, dengan bombardir propaganda yang mereka miliki, mesin-mesin media yang mereka miliki, orang-orang sana tidak tertarik untuk melirik Islam. Sama sekali. Karena Islam disamakan dengan kedunguan. Islam disamakan dengan kemiskinan, kemerosotan, kebodohan, ketertinggalan. Masa kita mau melihat agama ketertinggalan? Terorisme, pembunuhan, perang, itu orang Islam. Apakah orang tertarik untuk melihat Islam? Tidak. Nah, pertanyaannya, apakah mereka layak untuk disebut sebagai mustadhaf? Bisa jadi Thomas Alva Edison yang menemukan listrik, yang kecerdasannya di atas rata-rata, dia juga dalam keadaan tidak memiliki akses untuk memperoleh kebenaran Islam. Jadi dia menemukan listrik dan posisi dia adalah sebagai mustadhaf. Oke, ini satu celah ya, satu celah untuk kalian renungkan tentang istilah mustadhaf. Namun terkait dengan ayat 62 surat Al-Baqarah, itu kalau pendapat saya ya, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Ini merujuk kepada muslimin yang mengatakan diri sebagai mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu terkait dengan innalladzina amanu ini. Ya ayyuhalladzina amanu yang ada dalam Al-Qur'an ditujukan kepada siapa? Kepada kita. Ini innalladzina amanu. Nah, untuk orang-orang yang seperti ini orang-orang seperti ini, falahum ajruhum inda rabbihim. Ya. Sekarang kelompok berikutnya, walladzina hadu, orang-orang yang hadu, orang-orang yang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasara, wasabiin, dan orang-orang sabiin. Tetapi untuk hadu, Nasara, dan sabiin ini man amana billahi wal yaumil akhir. Yang mana mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, sesuai dengan pendapat mereka. Wa amila salihan, dan mereka mengerjakan amal soleh. Falahum ajruhum inda rabbihim, mereka mendapatkan pahala bagi mereka di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, mereka tidak memiliki khauf dan tidak memiliki huzun sama sekali. Tetapi kapan? Ketika belum sampai kepada mereka kebenaran Islam dan sebelum datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang bertanya, orang-orang Yahudi sebelum kedatangan Nabi bagaimana? Pertanyaannya, Yahudinya mukmin apa enggak? Mukmin, beriman pada Allah dan hari akhir. Iya. Soleh apa enggak? Soleh, masuk surga. Orang-orang Nasrani sebelum kedatangan Nabi Muhammad, mereka Nasrani, beriman kepada Allah, beriman pada hari kiamat, beramal soleh, masuk surga apa enggak? Surga. Tapi setelah datangnya risalah Nabi Muhammad SAW, mereka wajib beriman kepada Rasulullah. Karena amanu di sini akan sempurna jika mereka beriman kepada Rasulullah.
Kalau mereka tidak beriman kepada Rasulullah, tetapi tidak berimannya itu bukan karena menentang, bukan. Karena mereka meyakini kebenaran ini adalah agama Yahudi gitu loh. Meyakini bahwa kebenaran itu agama Kristen, meyakini bahwa kebenaran itu adalah Sabi'in. Bukan Islam. Islam itu tidak benar. Yang betul adalah agama. Dan betul-betul hatinya mereka dengan kebenaran, bukan menentang. Bukan menentang. Artinya mereka meyakini Kristen adalah agama yang benar, bukan yang lain. Maka untuk orang-orang semacam ini ayatnya bukan ini. Falahum ajrum inda rabbihim tidak berlaku buat mereka. Mereka masuk dalam kelompok mana? Mereka masuk dalam kelompok mustadzafin. Mustadzafin. Lah mustadzafin itu akan diperlakukan Allah seperti apa? Mereka akan diperlakukan sesuai dengan apa amalannya, perbuatannya. Engkau mustadzafin kan? Kebenaran tidak sampai kepadamu kan? Tapi kan engkau punya akal. Punya petunjuk-petunjuk bahwa ini perbuatan baik, ini perbuatan buruk. Kalau kau memilih perbuatan baik, maka nanti di hari kiamat akan disesuaikan dengan amal baik kalian. Tapi bukan berarti pahala yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang mukmin. Beda. Misal kalau mau pakai bahasa gampangannya ya, pakai bahasa gampangan. Kita semua lapar nih, jam sekian belum makan ya. Kalian belum makan ya? Jam sekian kita lapar. Lalu kemudian, oh pada lapar ya, ini ada biskuit. Pada makan biskuit. Ngilangin lapar nggak? Ngilangin biskuit. Tapi ngilangin apa enggak? Enggak. Ada vitamin, apalagi protein atau apa yang masuk ke perut kita? Enggak. Seandainya ada sangat minim. Seukuran biskuit. Oke. Nah, ibaratnya yang mereka dapatkan itu biskuit. Dan biskuitnya disesuaikan. Mau biskuit Roma, mau biskuit yang mana, disesuaikan dengan amal perbuatan dia, sesuai dengan keyakinan dia. Sementara orang-orang yang mukmin kepada Allah dan iman kepada syariat Nabi Muhammad SAW, orang-orang mukmin ya, orang-orang mukmin, Muslim mukmin, maka mereka ketika lapar, lapar ya, ayo ada restoran bagus sana, ayo ajak ke restoran. Makanya ya cakalang misalnya, makanya makanan yang enak, yang mengenyangkan, penuh dengan protein, penuh dengan gizi. Sama-sama ngilangkan lapar, tapi beda ya. Beda. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya. Gambarannya seperti itu. Kembali pada pertanyaan, orang-orang yang kafir, non-muslim, melakukan kebaikan, apakah mereka dapat pahala ataukah tidak, masuk surga ataukah tidak? Memang itu tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Orang-orang muslim seperti kita melakukan amal baik, apakah pasti dapat pahala? Misal ini, salsa sedekah 10.000 pada seorang peminta-minta. Dapat pahala nggak? Kalau aturannya beramal soleh itu diganjar pahala, dan diganjar pahala mungkin Ustaz. Tapi enggak, saya tanyanya gini, salsa sedekah 10.000 pagi-pagi kepada orang yang membutuhkan, dan salsa adalah seorang muslim, dapat pahala nggak? ya dapat pahala Ustaz. Belum pasti. Kalau pencitraan? Ya itu tadi Ustaz. Artinya, jadi iman dan keimanan, kemusliman itu tidak meniscayakan bahwa amal perbuatan kita itu diterima. Masih ada syarat-syarat yang lain yang harus terjadi. Nah, seorang non-muslim, misalnya ya, ada tuh namanya Korbi, kalau nggak salah Pak Kori itu ya, yang mati di Palestina itu loh. Anak umur 17 tahun, perempuan orang Amerika kalau nggak salah. Ya tahu kan, yang dia mau melawan Israel, tanknya Israel dicegat sama dia. Yang ngadang tank itu, Ustaz? Iya, iya. Itu kan dia mati itu, umur 17 tahun. Pertanyaan,
Enggak tahu namanya Kori kalau nggak salah. Kori ini melakukan ini karena apa? Apakah dia melakukan itu mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala? Ataukah dia melakukan itu karena dorongan kemanusiaan? Dia tidak bisa melihat kezaliman. Nah, ketika orang melakukan sesuatu karena dia merasa kalau aku tidak melakukan itu aku tersiksa, batinku tersiksa, hatiku tersiksa, jiwaku tersiksa. Maka dia akan mendapatkan apa? Mendapatkan kepuasan. Dia tidak tersiksa lagi batinnya ketika dia melakukan pengorbanan dan perjuangan untuk orang-orang Palestina. Dapat pahalanya apa enggak? Yaitu pahalanya, ganjarannya dia itu apa? Ketenangan hatinya dia. Dia sudah dapat kok. Dia sudah dapat. Contoh ini contoh. Saya sebagai dosen ngajar kalian, ya ini jujur-jujuran aja deh, saya jujur-jujuran pada kalian. Saya ngajar untuk kalian. Saya dapat honor nggak sebagai dosen? Dapat. Nah, kalau saya niatnya ngajar untuk mendapatkan honor, maka saya akan menghitung. Hari ini saya ngajar, berarti honor saya sekian. Nanti insya Allah honor ini saya buat ini. Oke? Ketika saya ngajar, pada waktu ini saya dapat honor. Di akhirat nanti saya bisa nggak minta sama Allah, ya Allah, tanggal 21 Juni, aku ngajar anak-anak yang ada di Sadra itu Al-Quran, tafsir Al-Quran, aku minta pahalanya. Bisa saya minta kepada Allah. Ya Allah minta pahalanya, bisa? Enggak, kata Allah, ente kan ngajar karena ada kontrak dengan Pak Khalid. Dan Pak Khalid sudah ngasih honor, selesai. Ngapain minta lagi honor tambahan dia? Kecuali kalau saya mengajar kalian dengan niat, ya Allah, aku niat ini firman-firman-Mu. Aku ingin menjelaskan firman-firman-Mu kepada anak-anak muda ini. Supaya mereka lebih tahu ajaran kitab suci-Mu. Supaya mereka lebih beriman kepada. Kalau niatnya semacam ini dan ikhlas, di akhirat saya selain mendapatkan honor di dunia, di akhirat saya minta pada Allah, Allah akan ngasih. Tergantung niat kita. Niat kita. Nah, orang seperti penemu listrik misalnya, kalau dia menemukan listrik karena kepuasan intelektual atau kepuasan saintifik yang dia miliki, ada beban berat di pikirannya, ini harus aku temukan, dan dia menemukan, puas apa enggak dia? Menemukan karya, puas, itu pahalanya dia. Kepuasan itu yang didapatkan cukup, dia nggak perlu minta pahala yang lain. Dia sudah dapat kok. Dia sudah dapat. Kalau ada orang melakukan suatu karya ilmiah untuk dibacakan di satu forum dan dia mendapatkan aplaus dari para hadirin, lalu dia membacakan hasil temuannya di depan para terus dia sudah mendapatkan apa yang dia cari. Apakah dia perlu minta pahala dari Allah? Masih berhak minta pahala dari Allah? Enggak. Walaupun manfaatnya lebih banyak untuk orang lain. Saya kasih contoh. Itu orang-orang yang bekerja bikin jalan tol Trans Jawa. Saya kan orang Jawa Tengah ya. Sekarang tinggal di Jakarta. Sementara istri saya orang Jawa Timur, Surabaya sana lagi. Itu kalau dari Jakarta ke kota saya, dulu sebelum ada tol, saya kalau nyetir mobil dari Jakarta ke rumah ibu saya, itu sekitar paling cepat 7 jam. 8 jam. Kalau kena agak-agak macet itu sampai 10 jam. Nah, kemudian dari Jakarta sekarang ini, setelah adanya jalan tol, dari Jakarta saya ke rumah saya cuma 4 jam setengah. Berkat adanya tol. Siapa yang membangun tol itu? Yang membangun tol itu ya para karyawan itu, para buruh itu. Pertanyaan, apakah para buruh itu nanti di akhirat minta pahala? Ya Allah, aku sudah membuat jalan tol yang manfaatnya banyak orang menggunakannya dan lebih cepat mereka sampai ke tujuan mereka. Memudahkan mereka, bermanfaat bagi umat manusia. Ya Allah, aku minta pahala. Berhak orang itu minta pahala? Jawabannya, lo kan sudah dapat upahnya di dunia. Jadi nggak ada
pahalanya nggak ada karena memang tujuannya perbuatannya itu gitu lah. Kembali pada pertanyaan, orang-orang kafir yang melakukan perbuatan baik apakah akan masuk surga ataukah tidak? Ataukah mereka akan mendapatkan pahala ataukah tidak, disesuaikan dengan amalnya, niatnya. Nah, kalau orang yang kafir yang tidak percaya kepada Tuhan sama sekali, dia melakukan kebaikan, kira-kira dia mengharapkan pahala apa enggak? Enggak kan? Kalau ada orang bukan anti Tuhan, dia percaya adanya Tuhan, dia melakukan kebaikan, dia mengharapkan Tuhan untuk memberikan pahala kepada dia, bisa jadi dia akan mendapatkannya. Tapi dalam bentuk apa? Biskuit. Karena dia tidak punya tiket syahadatain. Kalau seandainya kita samakan, apa bedanya kita dengan orang-orang yang non-muslim? Harusnya dibedakan dong orang yang muslim dengan non-muslim. Beda nggak orang muslim dengan non-muslim? Beda dong. Kalau ada orang non-muslim mati di depan kita nggak ada kewajiban untuk memandikannya. Kita nggak ada kewajiban untuk mensolatkannya, mengkafaninya, kemudian memakamkannya, nggak ada kewajiban. Kita akan makamkan dia, bukan dimakamkan, dipendam supaya nggak bikin menebar bau busuk. Kita mandikan? Enggak. Kita kafani? Enggak. Kita masukkan aja ke dalam perut bumi, kita tutup. Beda antara seorang yang mengucapkan syahadatain. Walaupun dia belum sholat, belum zakat, belum puasa, ketika dia sudah syahadatain, KTP-nya tidak muslim, wajib kita untuk memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. Kalau enggak, seluruh orang Islam yang ada di daerah itu berdosa. Disinilah ya, anak-anakku sekalian, pentingnya niat seseorang di dalam amalan. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an di surat Al-Kahfi mengatakan apa? Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala. Ayat-ayat terakhir. Kurang lebih ayat 90-an ini ayat. Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala. Maukah kalian aku beritahu orang-orang yang paling rugi dalam sisi amal? Siapakah mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Yaitu orang-orang yang apa? Orang-orang yang dhalla sa'yuhum. Perbuatan mereka itu keliru, salah. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tetapi mereka menyangka mereka adalah orang-orang yang berbuat baik. Oke. Orang-orang yang tidak berada pada kebenaran, mereka menyangka dalam kebenaran. Itu orang-orang yang paling rugi nanti di hari kiamat. Tetapi ada tafsiran-tafsiran irfani, tafsiran-tafsiran akhlaki yang mengatakan bahwa ayat ini mengingatkan kita kalau kita berbuat baik, amal soleh, ibadah, tetapi ada riak di dalamnya. Ada riak tahu ya? Bukan air beriak, bukan ya. Riak itu ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, ingin mendapatkan cah-cah, bah-bah, tepuk tangan dari orang. Itu orang yang melakukan amalannya dengan secara riak, ingin dipuji. Itu adalah orang yang paling rugi. Misal ini ada seorang namanya misalnya Tuan Sandal ya, Tuan Sandal, Pak Sandal ini dia tiap malam ibadah, sholat malam, puasa Senin Kamis, ya sedekahnya masya Allah. Kalau sudah sedekah itu masya Allah orang pada ngantri dia dengan memberikan, semua orang tahu. Niatnya supaya apa? Supaya dipuji, supaya ada orang yang supaya dia dihormati oleh orang-orang. Artinya dia ingin mendapatkan itu semua di dunia. Maka orang semacam ini dia menyangka dia orang baik, ya kan? Aku sedekah kok, aku menyantuni banyak orang, anak-anak yatim, janda-janda, orang-orang miskin, tua-tua yang tidak punya penghasilan, aku beri nafkah mereka, aku beri santunan kepada mereka. Tiap malam juga aku tahajud, sholat selalu di masjid, selalu berjamaah. Berarti aku adalah orang yang baik, aku orang yang soleh. Tetapi ternyata dia melakukan itu bukan untuk Allah. Inilah katanya para ulama irfan dan ulama akhlak, akhsaruna a'mala. Mereka adalah orang-orang yang paling buruk amal perbuatannya.
Ketemu nggak Indah surat Al-Kahfi ayat berapa itu? Belum. Seratusan kali ya? Seratusan mungkin. Ini masih scroll ke bawah, Ustaz. Pokoknya halaman terakhir lah kalau di Al-Quran. Halaman terakhir surat Al-Kahfi. Qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ini ayat 103 ya, 103. Katakanlah, apakah perlu kami beritahukan orang-orang yang paling rugi perbuatannya kepadamu, yaitu orang-orang yang sia-sia usahanya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira bahwa mereka berbuat yang terbaik. Na'udzubillah min dzalik. Nah, diskusi kita hari ini menarik sekali. Terima kasih atas partisipasi semua dari kalian, Imdad, Safa Salsa, Ilmi, Syahabuddin, dan yang lainnya yang tidak saya sebutkan namanya. Saya berharap kalian yang lain juga ikut memberikan pandangan. Sebenarnya saya hari ini ingin membahas satu tafsiran yang menarik ya. Perdebatan antara orang-orang Asy'ariyah dengan Maturidiyah ya, berkenaan dengan melihat Allah. Allah itu bisa dilihat apa tidak? Menurut kalian bisa dilihat apa enggak? Hah? Bisa. Lewat hati, Ustaz. Enggak, dilihat. Dengan panca indera, Ustaz. Kalau menurut dilihat. Kalau dilihat sekarang ya nggak bisa. Nggak usah. Nggak bisa ya? Mungkin lihat dalam konsep. Hah? Dalam konsep gimana? Lanjut. Kalau dalam konsep Jangan bikin penasaran. Bukan, ini konsepnya ini menggunakan istilah filsafat, konsep. Nanti jadi tajsim ente, Yud. Ya, ini perbedaan pendapat di antara para muslimin ya, kaum muslimin dengan mazhab-mazhab teologi yang berbeda-beda. Di antara kalian yang mengikuti faham Asy'ariyah, kalian pasti akan meyakini Tuhan bisa dilihat di hari kiamat. Betul? Iya, betul, Ustaz. Betul. Di dunia nggak bisa lihat, tapi di surga bisa melihat. Itu nikmat yang sangat agung, Ustaz. Ahsan, nikmat yang sangat agung. Ayatnya apa? Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nah, saya tidak akan membahas ayat ini karena waktu sudah mepet ya. Saya hanya ingin menyampaikan kepada kalian, tolong kalian nanti dilihat ayatnya di ayat berapa itu ya? Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Surat Al-Qiyamah ayat 23. Surat Al-Qiyamah ayat 23 kalian dipelajari ayat itu. Itu ayat yang dijadikan sebagai dalil oleh orang-orang pengikut Asy'ariyah bahwa Allah di surga nanti bisa dilihat. Sementara yang menjadi pembahasan kita pada pelajaran kita tafsir ini adalah surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ayat 143. Surat Al-A'raf ayat 143 itu yang menjadi pembahasan kita nanti. Satu ayat yang tadi saya sebutkan surat Kiamat ayat 23 itu menceritakan bahwa Allah itu bisa dilihat sesuai dengan redaksi ayatnya ya, redaksi secara tekstual ya, dan secara bahasa wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Sementara ayat 143 surat Al-A'raf mengatakan innaka lan tarani, engkau tidak akan pernah melihat aku. Nah, ini pembahasan yang insya Allah minggu depan akan kita kupas insya Allah. Kalian telah dulu lah ya, khususnya para pengikut mazhab Asy'ariyah secara teologi. Kalian coba cari dalil-dalilnya yang menguatkan pendapat bahwa Allah bisa dilihat di surga nanti, insya Allah. Kalau di dunia sih nggak ada mazhab Islam yang mengatakan Tuhan bisa dilihat, kecuali ada satu, saya lupa namanya sih ya, namanya siapa ya? Karahi kalau nggak salah. Gurunya Syekh Abdul Qadir Jailani. Tahu ya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya?
seorang sufi yang kenamaan, waliullah kenamaan, yang kuburannya ada di Baghdad. Syekh Abdul Qadir Jailani itu punya guru kalau nggak salah namanya Karachi. Nah, Karachi itu katanya pernah ngimpi ketemu Allah. Katanya, wallahu a'lam. Kalau ngimpi ketemu Allah terlalu tinggi ya. Kalau ngimpi ketemu Nabi mungkin lah. Tapi kalau ngimpi ketemu Allah, tapi masyhur seperti itu. Masyhur seperti itu. Wallahu a'lam benar atau tidaknya ya. Kalau saya sih tidak yakin kalau beliau mengaku seperti itu. Mungkin orang-orang yang pecintanya ya, yang ngefan kepada dia, followernya lah ya istilah bahasa zaman sekarang. Followernya mungkin yang bikin berita-berita semacam itu. Nanti kalau seandainya suatu kali setelah 50 atau 70 tahun lagi saya meninggal, kalian jangan bikin seperti itu buat saya ya. Yes. Isi fulan, Ustadz fulan punya karamat gini-gini, nggak usah. Karomah itu orang bercerita karomah itu untuk menguatkan iman. Tapi sebagian karomah yang diceritakan justru membuat orang nggak suka sama Islam. Masa sih kayak gitu? Karomah itu. Ala kuliah nanti tolong dibaca ayat 143 Al-A'raf dan ayat 23 surat Al-Qiyamah. Kalau nggak ada pertanyaan, saya serahkan dan titipkan kalian semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Ustaz. Silakan. Sedikit ya yang tentang melihat itu Ustaz. Lalu kalau itu Nabi bagaimana Ustaz ketika berjumpa dengan Allah itu apakah kedua zat itu bertemu dalam artian face to face atau gimana Ustaz? Kan semua orang mungkin ngebayanginya kan dari situ Ustaz. Mungkin. Emang Nabi bertemu Tuhan? Ya kan berjumpa gitu kan. Peristiwa Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj itu Ustaz. Isra Mi'raj ketemu Nabi, ketemu Tuhan. Itu ada dua pendapat yang selalu seperti itu. Enggak, pertanyaan saya kepada kalian, Nabi ketemu Tuhan apa enggak? Nah itu juga saya tanyakan juga Ustaz. Itu bertemu atau gimana Ustaz? Soalnya kan ceritanya yang saya sering dengar gitu kan di kalangan kiai-kiai, ulama-ulama gitu kan didampingi malaikat Jibril melewati langit 1, 2, 3 dan sampai Sidratul Muntaha, kemudian naik satu tingkat lagi Jibril nggak kuat gitu. Bukan makomku katanya. Kan seperti itu Ustaz yang sering didakwahkan. Ya. Nabi Muhammad sampai kepada Sidratul Muntaha, Jibril tidak maju karena kata Jibril laut danau tu sibran lah taraktu, kalau aku maju satu jengkal saja aku akan terbakar. Jibril tidak bisa maju, hanya yang mampu adalah Nabi Muhammad. Tapi apakah berarti di situ Nabi Muhammad bertemu dengan Allah? Yang menjadi pertanyaan, kalau bertemu dengan Allah, bertemu itu kan hadap-hadapan ya. Berarti antara Allah dengan Nabi ada jarak. Nah, jaraknya itu apa? Tempat atau bukan? Kalau tempat berarti Allah bertempat. Ya. Kalau Allah itu bisa ditemui di Sidratul Muntaha, berarti nggak dari bumi. Berarti ngapain kita teriak-teriak ya Allah ya Allah? Lalu Allah mengatakan wa nahnu aqrabu ilayya ilaika min hablil ilaikum min hablil warid. Apa Allah mengatakan seperti itu? Ala kuliah memang sih ada dua pendapat katanya kami itu ketemu dengan Allah apakah tidak. Tapi kalau saya secara pribadi katakanlah tidak ketemu. Tidak ketemu. Kecuali kalau kita katakan Nabi melihat Allah Subhanahu Wa Taala dalam makna yang nanti insya Allah minggu depan akan kita bahas. Maknanya itu. Kalau makna itu ya bisa, tapi bukan di dunia, di akhirat. Ya, insya Allah kita akan bahas itu. Menarik insya Allah ayat yang akan kita bahas karena ini berkenaan dengan apa ya, perbedaan pendapat antara dua kelompok muslimin yang sama-sama ahlu sunnah. Yang satu adalah Maturidiyah, yang satu lagi adalah Asy'ariyah. Dan Syiah Imamiyah pendapatnya sama dengan Maturidiyah. Oke, sampai ketemu lagi insya Allah. Semoga kalian semua dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehat selalu, jaga kesehatan, jangan lupa prokes katanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat diri. Terima kasih banyak Ustaz.